Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari ini 12 September 2025. Kita bangga punya Tuhan Yesus, sebab Yesus jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Dalam selama kita kehidupan ini tidak pernah terlepas dari tantangan perjuangan hidup. Hidup adalah sebuah perjuangan. Banyak hal pergumulan harus kita hadapi, tapi jangan takut. Serahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Yesus. Inilah untungnya kita punya Tuhan Yesus luar biasa. Karena Yesus satu-satunya juru selamat kita. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Baru untuk kita menghadapi kesesakan, pergumulan yang begitu berat, Tuhan berjanji sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Asal kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau selalu akrab dengan Tuhan. Waktu-waktu yang Bapak Ibu yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Pergunakan setiap kesempatan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Seperti malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Sebentar kita membaca firman Tuhan, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan kepada orang sakit kusta, sembuh dalam nama Yesus. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus semua sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, pegang bagian yang sakit, berdoa bersama saya. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17, 18, demikian firman Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala setan penyakit aku katakan keluar dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan sangat terbukti. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Ya Tuhan punya ulang kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Aku datang kepada-Mu Bapa. Yang sakit disembuhkan, kami sakit semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun dalam nama Yesus. Kau tolong malam hari ini Bapa, berfirman Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami mau berdoa, baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Jumat malam hari ini tanggal 12 September 2025. Waktu begitu cepat. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan iya dan amin. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang itu sembuh dalam nama Yesus. Ada pertolongan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mau baca firman Tuhan. Matius 8 ayat 1-4. Senantiasa kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, pegang bagian sakit. Mungkin sakit vertigo, sakit kepala, sakit perut, sakit emah, sakit jantung, paru-paru. Semua dengan iman. Karena Tuhan mau berfirman sebentar malam hari ini. Yesus sembuhkan orang sakit kusta. Orang sakit kusta zaman dulu, waktu zaman Yahudi, itu disebut orang itu najis, saudara. Tapi bagi Tuhan yang najis, disucikan, ditahirkan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Dalam nama Yesus. Bagian yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada mujizat. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita membaca. Mohon maaf saudara ya. Saya terlalu banyak menyanyi ya. Kadang-kadang agak sedih serat. Malum sebab saya orang berdosa. Tapi saya percaya segala dosa kita sudah diampuni. Kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 8. Demikian firman Tuhan ayat 1-4 ayat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mari saudara, kita mau ikut Yesus. Ya, kita ikut Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus turun dari bukit. Jadi berarti Yesus turun dari atas turun ke bawah. Itulah Yesus cinta kita semua. Setiap langkah Yesus tidak ada salah kebetulan. Karena di dalamnya nanti ada orang sakit kusta. Demikian malam hari ini kita berdoa tidak ada salah kebetulan. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Turun dari bukit. Yesus turun dari tempat yang atas. Yesus turun dari surga. Datang ke bumi dalam rangka supaya manusia berdosa diselamatkan. Kehidupan kita dipulihkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Coba ini, tidak salah kebetulan. Yesus turun dari bukit berarti Yesus tahu bahwa nanti ada seorang yang kena sakit kusta. Berarti sama halnya Yesus Maha tahu. Dia Maha kuasa. Dia Maha segala-galanya. Saya menangis. Tuhan begitu cinta kepada Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini bukan secara kebetulan. Semua yang sakit kan dilawat sama Tuhan. Kalau saudara punya masalah, punya pergumulan hidup, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus harus dengan menyembah apa saudara? Rendah hati. Karena yang pertama Yesus turun dari bukit berarti Yesus penuh dengan cinta kasih. Dia turun dari atas, dari bukit. Dia turun ke bawah. Dia ingin menjangkau Bapak Ibu. Dia menjangkau manusia. Dia ingin menjangkau setiap orang yang datang. Orang yang perlu sama Tuhan. Tapi harus rendah hati saudara. Kalau cintanya kasih Yesus luar biasa. Jadi Yesus yang punya inisiatif. Dia turun dari bukit.
karena dia tahu ada orang sakit. Berarti inisiatif Tuhan, cintanya Tuhan yang luar biasa. Kasihnya Tuhan luar biasa kepada Bapak Ibu. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan seperti orang ini sakit kusta. Dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah. Artinya mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kita butuh sama Yesus. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita butuh pertolongan Tuhan, harus kita rendah hati. Tidak boleh sombong, saudara. Matius 11:29. Aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat Yesus rendah hati. Mari kita punya sifat juga rendah hati. Seperti yang saya sampaikan, harus memiliki 5 karakter. Yang kemarin saya sampaikan. Karakter pertama harus punya cinta kasih. Karena Yesus cinta kita, mari kita mencintai Yesus. Yang kedua, kita mau belajar taat. Karena Yesus taat. Dia melaksanakan amanat agung yang sempurna dari surga. Keselamatan manusia. Pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan kasih kepada umat manusia. Supaya manusia dipulihkan seperti firman Tuhan. Dia datang dari atas bukit, dia turun karena berjumpa dengan orang sakit kusta. Berarti Tuhan begitu taat. Dan ketiga, Tuhan punya sifat rendah hati. Kalau Tuhan punya sifat rendah hati, mari kita juga punya sifat rendah hati. Ketiga, sifat rendah hati. Keempat, Yesus setia. Dia datang kepada orang-orang, berarti dia setia. Dia peduli kepada kita. Punya sifat setia. Mari kita punya sifat setia. 2 Timotius 2:13. Yesus tidak pernah menyangkal dirinya. Karena Tuhan begitu setia. Yang kelima, Yesus hidup di dalam kebenaran. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Terbukti Yesus mau disembuhkan. Orang itu dari awal diciptakan bukan orang kena sakit kusta. Kita diciptakan dari awal, manusia diciptakan Adam dan Hawa. Nggak ada di dalam Alkitab Adam dan Hawa kena sakit kusta. Tidak ada dalam Alkitab Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan cacat. Nggak ada, semua di dalam keadaan sempurna. Semua terjadi karena kasih kuasa Tuhan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rendah hati. Dan berikutnya, mereka berkata, menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti kita datang kepada harus dengan iman, sudah. Ya, kalau Tuhan begitu cinta kepada kita harus punya datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita juga melangkah dengan iman, sudah. Harus melangkah dengan iman. Setiap pergumulan kita, karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 40, dengan percaya, saudara, Tuhan akan tunjukkan apa? Kemuliaannya. Saya harus mau baca. Yohanes 11 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau dapat melihat kemuliaan Allah. Amin. Dalam nama Yesus kita percaya. Kita perjuangkan percaya kepada dukun. Bukan percaya kepada manusia dalam arti manusia tidak punya kuasa. Tapi kita percaya pada kuasa Tuhan yang ajaib. Dengan iman kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di orang berkata ya, Tuhan kau sembuhkan. Aku mau. Jika kata mereka, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti dia melangkah iman. Jika Tuhan mau sembuhkan Tuhan, aku yakin di dalam nama Yesus segala penyakit kita disembuhkan. Kita melangkah iman. Terus yang ketiga, ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadi engkau tahir. Segitu juga tahir orang itu dan berkuasa. Lihat, karena kita datang rendah hati kepada Tuhan, kita melangkah dengan iman, ternyata benar firman Allah digenapi. Orang sakit kusta sembuh. Dalam nama Yesus, kita melangkah dengan iman, percaya pada malam hari ini. Kau di antara Bapak dua bagian sakit, melangkah dengan iman. Kita datang dengan segala kerendahan hati, datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala penyakit vertigo, segala penyakit kusta, segala penyakit apapun, dalam nama Yesus, jantung, kolesterol, darah tinggi, apapun, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Melangkah dari iman Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Langkah kita harus langkah iman, saudara. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, saya mau baca. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara harus percaya. Setelah percaya, melangkah dari iman, baru kita akan melihat kemuliaan Allah. Seperti dalam Yohanes 40 dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Untuk itu banyak orang tidak merasakan mujizat Tuhan karena tidak percaya. Atau karena tidak rendah hati. Mari kita datang kepada kita kan perlu tahu Yesus. Kita harus rendah hati sama Tuhan. Di situ Tuhan langsung terjadi mujizat. Seketika itu juga tahir orang itu daripada kustanya. Yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah,
perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini saudara, kalau kita baca di Imamat pasal 13 ya, orang penyakit kusta itu disebut najis, saudara. Saya mau baca ya. Imamat 13 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Ya. Kita semua jujur, kita dulunya adalah orang najis, penuh dengan dosa. Kehidupan kita penuh dengan kusta-kusta, tidak layak di hadapan Tuhan. Itu mari kita datang kepada Yesus dengan segala sikap rendah hati, langkah dan iman, dan percaya kepada Tuhan, pasti ada kesembuhan. Dan Tuhan katakan di ayat keempat, ya, Tuhan berkata, tidak perlu, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jadi artinya kita hidup tidak perlu popularitas nama. Yesus datang kepada dia bukan untuk popularitas nama, bukan jadi terkenal. Mari sebagai hamba Tuhan, setiap kita bukan mencari terkenal, tapi mari supaya kita dikenal oleh Yesus, ya, supaya kita mau cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Karena mencari kekaguman manusia itu dibenci sama Tuhan, saudara. Saya mau baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 15b ya. Lukas 16 ayat 15b. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kita hidup jangan cari kekaguman manusia, tapi kita mau kagum sama Tuhan. Jangan cari ketenaran nama. Jangan, salah sudah. Berarti kita sudah, motivasi kita keliru. Menjadi hamba Tuhan bukan untuk supaya nama kita terkenal, bukan. Tapi agungkan nama Yesus. Supaya nama Yesus yang dikenal. Bukan nama kita dikenal, tapi nama Yesus yang kita perkenalkan. Sampaikan kepada Yesus. Ini perlu diketahui oleh setiap kita. Jangan kita menjadi hamba Tuhan. Jangan menjadi orang mencari popularitas nama. Jangan. Tapi nomor satu, supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Supaya kita dikenal sama Tuhan. Jangan sampai seperti Matius pasal 7:23. Aku tidak kenal kamu. Percuma kekristenan kita. Tapi nomor satu, kita mau mari. Kita merendah hati. Kita datang baris dengan langkah iman. Dan kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau taat. Pergilah kepada, perlihatkan dirimu kepada imam. Memang kalau kita baca di Imamat pasal 14. Peraturan Yahudi, jadi Yesus itu taat. Ya. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, sudah, bukan meninggalkan. Bukti ini, Yesus melakukan perintah-perintah yang zaman dulu. Ya, memang orang kalau kena sakit kusta, kalau sudah dibaca Imamat pasal 14, harus dinyatakan oleh imam. Barunya imam katakan, oh sudah sembuh, tahir, baru santai. Maka katanya Yesus, datang pada, mari datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada hamba Tuhan, imam itu hamba Tuhan. Supaya kita mau rendah hati, ya, minta pertolongan Tuhan. Dan kata mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Artinya ucapkan syukur. Kalau ada berkat, memberkati pelayanan, memberkati hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang sudah doa hamba Tuhan itu mendoakan Bapak sembuh, pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada berkat memberikan persembahan kepada hamba Tuhan, tidak ada salahnya. Belajar kita untuk mempunyai kasih. Di sini kita Tuhan belajar. Satu, kita mau belajar rendah hati. Kedua, kita harus belajar punya iman. Ketiga, kita jangan cari ketenaran. Cari supaya nama kita dikenal sama Tuhan. Yang keempat, benar kita datang kepada hamba Tuhan. Minta kita doa kepada hamba Tuhan. Karena Yesus perintah datang kepada imam. Dan memberikan berkat kasih. Itu boleh. Ya, karena ini contoh firman Tuhan. Persembahkan boleh. Tapi itu tidak dipaksa. Kalau saudara berkat memberkati hamba Tuhan. Tapi kalau saudara enggak apa masalah. Tapi ucapan syukur kepada Tuhan. Karena semua atas pertolongan Tuhan. Hanya di dalam dia ada kesembuhan. Di dalam Yesus. Percaya pada Yesus. Bukan percaya kepada manusia. Tapi kita mau belajar rendah hati. Langkah dan iman. Dan memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Jangan cari ketenaran. Tapi carilah nama Yesus. Biar Yesus yang dikenal. Bukan nama kita dikenal. Tapi perkenalkan nama Yesus. Sebab hanya di dalam dia ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Langkah dengan iman, kita merendah hati, datang kepada Tuhan Yesus, bukan cari ketenaran, tapi tenarkan nama Yesus, muliakan nama Tuhan. Dan kita datang kepada Yesus, datang kepada hamba Tuhan, dan persembahkan kasih. Kita memiliki kasih, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Kita mencintai Yesus, taat kepada firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.